Hai hai hai, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Review cepat Penthouse Season 3 episode ke-9. Di episode sebelumnya, Sim Suryeon sengaja dijebak oleh Chon Sojin dan Jo Dante karena selama ini telah menyembunyikan Logan Lee. Namun akhirnya Sim Suryeon berhasil bertemu kembali dengan Logan Lee, dan ternyata semuanya telah direncanakan oleh Logan Lee, Alex Lee, dan Ha-yeon Chul. Logan Lee sengaja melepaskan alat bedside monitor sehingga seolah-olah detak jantungnya berhenti. Dan pada saat Logan Lee di dalam mobil ambulan dan sekretarisnya berusaha menolongnya, tiba-tiba Logan terbangun dan mengatakan kalau ini hanyalah pura-pura. Kemudian Alex membawa Logan ke sebuah villa. Logan berterima kasih kepada Alex karena telah membantunya melancarkan rencananya. Selain itu, Sok-hun pun dibawa ke villa tersebut dan bertemu dengan Sim Suryeon, Logan, dan Ha-yeon Chul. Sok-hun membuat rencana dengan Sim Suryeon untuk menemukan informasi keberadaan Suk-yung pada Jo Dante. Di sisi lain, Suk-yung berhasil kembali ke penthouse. Diam-diam Suk-yung berusaha memukul Jo Dante dari belakang. Namun tiba-tiba Yoo Dong-pil muncul dan menghentikan Suk-yung. Yoo Dong-pil berhasil menghindar dari Jo Dante dan membawa Suk-yung ke suatu tempat. Lalu Yoo Dong-pil memberitahu Sok-hun bahwa Suk-yung sedang bersamanya. Akhirnya Sok-hun dan Suk-yung bertemu. Suk-yung berusaha menghindari Sok-hun karena merasa bersalah pada ibu dan saudara kembarnya Min Sol-a. Namun Sok-hun berusaha menenangkan Sok-yung, memeluknya dan mengatakan bahwa dia tetap saudara perempuannya. Sementara itu, nenek Logan bertemu dengan Jo Dante dan Chon Sojin. Nenek Logan mengatakan bahwa mereka telah membereskan Sim Suryeon, dan sebagai tanda terima kasih, Nenek Logan menandatangani sebuah dokumen. Sok-hun memberitahu Suk-yung bahwa Jo Dante terlibat atas pembunuhan Uyun-hee. Kemudian Suk-yung mengatakan bahwa dia yang telah memberitahu Nona Jin keberadaan Eun-byul saat Ha-eun-byul berada di rumah Berona. Suk-yung merasa bersalah dan merasa dia yang telah menyebabkan Uyun-hee mati. Mendengar hal itu, Sok-hun terkejut dan marah pada Suk-yung. Sementara itu, Chon Sojin berhasil membuat para pemegang saham Cheong-a menurunkan Sim Suryeon dari jabatan direkturnya. Dan akhirnya Chon Sojin berhasil menjabat kembali sebagai direktur Yayasan Cheong-a menggantikan Sim Suryeon. Sementara itu, Baek Chun-ki disekap oleh Logan Lee dan Sim Suryeon. Logan merasa sangat kesal dan marah karena Baek Chun-ki telah mengkhianatinya. Logan dan Sim Suryeon memaksa Baek Chun-ki untuk mengakui bahwa selama ini dia telah mengetahui rencana Jo Dante untuk melakukan pengeboman terhadap Logan Lee. Di sisi lain, Sok-hun menelpon Sim Suryeon dan mengatakan bahwa dia telah bertemu Suk-yung, dan kini Sok-hun menyembunyikan Suk-yung di suatu tempat. Sementara itu, Jo Dante memberitahu sekilas masa lalunya pada Sok-hun. Jo Dante merasa bangga dan bahagia, akhirnya dia akan membangun Jo Dante Village di mana ibunya meninggal dulu. Saat bertemu teman-temannya, tiba-tiba Ha-eun-byul mengingat kejadian saat Uyun-hee berteriak dan berusaha menyelamatkannya. Ha-eun-byul berteriak histeris dan tak lama Nona Jin pun datang dan membawa Ha-eun-byul. Eun-byul meminta dan memohon pada Nona Jin untuk membawakannya lagi obat yang selalu Nona Jin berikan pada Ha-eun-byul. Karena permintaan Ha-eun-byul, akhirnya Nona Jin bertemu seseorang untuk mendapatkan obat tersebut. Tak disangka orang yang dia temui ternyata adalah Ha-yeon Chul. Ha-yeon Chul marah karena Nona Jin selama ini yang telah memberikan obat tersebut pada anaknya. Lalu Ha-yeon Chul membius dan menyekap Nona Jin. Saat Logan Lee muncul di hadapannya, Nona Jin terkejut melihat Logan masih hidup. Logan bertanya bagaimana dia terlibat dengan Jo Dante atas kematian Uyun-hee dan telah membahayakan nyawa Ha-eun-byul. Nona Jin hanya mengatakan dia meminta bantuan pada Jo Dante untuk menyingkirkan Uyun-hee saat dia berusaha dikejar olehnya. Dan saat bertemu Jo Dante, dia tiba-tiba disekap oleh anak buah Jo Dante.
Kemudian Logan Lee, Sim Suryon, dan Ha Yeon Chul melihat rekaman box kamera dan akhirnya mereka melihat Chon So Jin lah yang telah mendorong Woo Yoon Hee ke danau. Mereka begitu sangat sedih melihat kejadian tersebut. Selain itu, Sim Suryon mengatakan bahwa Jo Dante sempat menyimpan mayat Woo Yoon Hee di dalam dinding patung Hera. Lalu Yoo Dong Pil membuang kembali mayat Woo Yoon Hee ke dalam danau. Di sisi lain, Baerona bertemu dengan Yoo Dong Pil dan memperlihatkan rekaman video saat Jennie tampil bernyanyi. Melihat kebaikan dan kepolosan Baerona, Yoo Dong Pil merasa bersalah atas apa yang dia lakukan terhadap ibunya Woo Yoon Hee. Sementara itu, diam-diam Ha Yeon Chul melihat Baerona dan mendatangi apartemennya. Namun sepertinya Ha Yeon Chul belum siap untuk bertemu dengan Baerona. Dan Ha Yeon Chul meminta Logan Lee untuk menjaga Baerona jika terjadi sesuatu pada dirinya. Kemudian Sim Suryon tiba-tiba mendapat telepon dari Sukyung. Sukyung mengatakan pada Sim Suryon bahwa dia tahu rahasia Chon So Jin yang telah membunuh ayahnya sendiri. Sementara itu Han Byo kembali bertingkah aneh di depan ibunya Chon So Jin. Dia berteriak histeris saat mengingat kejadian Woo Yoon Hee. Dia berteriak dan merasa kesakitan seolah-olah dirinya adalah Woo Yoon Hee. Kemudian tersadar dan bersikap seolah-olah dia baik-baik saja. Sepertinya pengaruh obat penenang itu mulai dirasakan oleh Han Byo. Jo Dante akhirnya melakukan peresmian proyek yang akan dibangunnya di daerah Cheonso. Tiba-tiba video saat ledakan bom pada mobil Logan Lee muncul. Video tersebut sebagai hadiah dari Chon So Jin untuk Jo Dante. Melihat hal itu, Jo Dante marah dan panik. Sementara itu, di tempat lain Chon So Jin mengadakan pesta karena kini Chon So Jin menjabat kembali sebagai direktur. Kemudian sebuah hadiah besar diberikan pada Chon So Jin dari Jo Dante. Saat membuka hadiah tersebut, ternyata terpampang foto ayahnya yang bertuliskan sesuatu. Hal tersebut membuat Chon So Jin terkejut dan ketakutan sampai dia mengingat saat kejadian ayahnya terjatuh dan meninggal. Atas kejadian tersebut, akhirnya Chon So Jin dan Jo Dante bertemu. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Ternyata di balik semua hadiah yang mereka terima adalah rencana dari Logan Lee dan Sim Suryon. Semakin menegangkan ya. Dan kini saatnya adalah ajang balas dendam antara Sim Suryon dan Logan Lee terhadap Chon So Jin dan Jo Dante. Tetap saksikan kelanjutan ceritanya hanya di The Penthouse Season 3 episode selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.